Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Rivaldi Haryanja dari kelas 2 KA21 dengan NPM 10124305. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendalami mengenai salah satu sistem komponen yang paling krusial di dalam dunia komputer yang bertindak sebagai jantung dari setiap perangkat komputasi yang kita gunakan sehari-hari, yaitu sistem operasi. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas mulai dari definisi dasarnya, fungsi-fungsi manajemen yang kompleks, hingga bagaimana sebuah program dapat mengalami siklus hidup di dalam sistem komputer. Materi ini sangat penting, jadi teman-teman wajib menyimak ya. Pertama-tama, mari kita jawab pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi? Secara teknis, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang berada di lapisan paling terdalam. Ia bertindak secara jembatan, mediator, atau perantara yang menghubungkan antara pengguna perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer. Tanpa adanya sistem operasi, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari tidak akan bisa berkembang atau tidak akan bisa lancar, seperti web browser, pemutar video, atau video game. Tidak akan pernah bisa berkomunikasi atau mengontrol perangkat keras CPU, kartu grafis, atau memori penyimpanan. Lalu secara filosofis dan prinsip dasar kerja, sistem operasi ini selalu bergerak dalam satu kesatuan alur yang disiplin, yaitu input, proses, dan output. OS menerima input, lalu mengkoordinasikan proses pemrosesan di dalam sirkuit digital, dan menyajikan dalam bentuk output yang kita butuhkan. Bayangkan, sistem operasi ini seperti seorang konduktor. Konduktor ini tidak memainkan alat musik atau instrumen musiknya sendiri, tapi dialah yang mengatur kapan biola harus berbunyi, lalu seberapa keras tiupan trompet tersebut, dan memastikan seluruh tim pemusik berjalan harmonis di waktu yang tepat. Seperti itulah mengendalikan komputer kita. Lalu sebagai pengelola tunggal di dalam sistem komputer, sistem operasi mengambil tanggung jawab yang sangat besar. Ada 5 fungsi utama yang wajib dijalankan oleh sebuah OS. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya. OS bertugas mengelola dan mengalokasikan penggunaan CPU, memori RAM, serta perangkat input dan output seperti keyboard, hard disk, dan printer. Ketika kita membuka banyak aplikasi secara bersamaan, OS bertindak sebagai polisi lalu lintas yang mengatur pembagian memori agar tidak terjadi konflik atau tumpang tindih antar aplikasi. Lanjut pada fungsi yang kedua adalah abstraksi perangkat keras. Komponen fisik komputer itu arsitekturnya sangat rumit dan penuh dengan kode binary yang sulit dipahami. Di sini OS melakukan abstraksi, yaitu menyembunyikan segala kompleksitas hardware tersebut. Tujuannya agar kita sebagai pengguna maupun para pengembang aplikasi hanya perlu berinteraksi dengan antarmuka yang sederhana tanpa harus pusing memikirkan bagaimana sirkuit elektronik di dalam motherboard bekerja. Lalu, fungsi ketiga yaitu menyediakan user interface atau antarmuka pengguna. Ini adalah sarana interaksi. Kita menyediakan dua jenis utama, yaitu command line atau yang biasa kita sebut CLI yang berbasis teks murni, biasanya digunakan oleh para administrator sistem, dan graphical user interface atau GUI yang berbasis grafis lengkap dengan icon, jendela, dan kursor yang kita gunakan sehari-hari. Lalu pada fungsi keempat adalah keamanan dan proteksi. OS memegang peranan vital dalam melindungi data dan mencegah program kita dari akses yang tidak sah oleh pihak luar. Selain itu, dalam fungsi yang keempat ini, OS juga melakukan isolasi sistem guna mencegah apabila terjadi kerusakan atau crash pada program tersebut. Lalu pada fungsi terakhir, fungsi kelima yaitu manajemen berkas. Di sini OS mengatur secara detail bagaimana sebuah data kita disimpan, dinamai, diorganisir, dan dicari kembali di dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Lalu sekarang kita masuk ke bagian inti yang paling menarik dan teknis, yaitu bagaimana sebuah program atau proses berjalan di dalam sistem operasi. Tahap pertama dalam sistem operasi adalah new. New ini bekerja sebagai gerbang awal di mana sebuah proses atau program baru saja dibuat
dialokasikan atau diinisialisasi ruang dasarnya oleh sistem setelah kita memanggilnya. Pada tahap kedua adalah ready. Setelah proses berhasil dibuat, ia tidak langsung dieksekusi, melainkan masuk ke dalam status antrean bernama ready. Di tahap ini proses sudah benar siap dijalankan. Ia hanya sedang menunggu giliran untuk diberikan alokasi waktu pemrosesan oleh komponen OS bernama schedule dispatch. Pada tahap ketiga, itu adalah running. Begitu tiba gilirannya dan mendapat lampu hijau dari schedule, proses akan berpindah sebagai status running. Disinilah instruksi-instruksi di dalam program tersebut benar-benar dieksekusi. Namun, di tengah-tengah proses eksekusi, seringkali terjadi kondisi keempat, yaitu waiting atau blockade. Status ini terjadi apabila proses yang sedang berjalan tadi membutuhkan suatu kejadian atau event tertentu, misalnya menunggu input dari pengguna atau menunggu selesainya proses membaca data dari disk yang memakan waktu. Pada tahap terakhir atau tahap kelima adalah terminated. Jika sebuah proses telah berhasil menyelesaikan seluruh tugasnya, instruksi dengan sukses, atau jika proses tersebut dihentikan secara paksa, sistem akan mengalami error, maka proses tersebut akan mencapai status terminated. Pada tahap ini, seluruh sumber daya dan memori yang digunakan oleh proses tersebut akan dibersihkan dan dikembalikan kepada sistem. Sebagai kesimpulan, dari pembahasan kita hari ini, sistem operasi bukanlah sekadar sebuah perangkat lunak biasa yang terpasang di dalam komputer kita. Ia adalah fondasi utama sebagai pengolah sistem, pelindung data, sekaligus jembatan komunikasi yang memungkinkan seluruh teknologi komputasi modern dan dapat bekerja dengan sangat efisien, stabil, dan aman bagi kita sebagai manusia. Baik, sekali lagi, saya dan Rivaldi Haryanja dengan NPM 10.12.4305. Itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.